Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, sholawat merupakan salah satu cara kita untuk mencintai dan mengakui kerasulan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengaruniakan keutamaan dan kemuliaannya demi kebaikan kita sebagai umatnya. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa sholawat tidak hanya sekedar ucapan penghormatan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga memiliki hal lain yang sangat penting, yaitu berdoa kepada Sang Khalik sebagaimana Rabb semesta alam. Oleh karena itu, kita berharap ada perantara yang dimaksudkan dan sangat diperlukan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Sudah banyak kisah yang menakjubkan mengenai manfaat dan hikmah-hikmah beragam yang dialami oleh mereka yang gemar bersolawat, baik yang telah dipanggil oleh Ilahi maupun yang masih hidup. Di zaman sekarang, melantunkan solawat tidak hanya membawa ketenangan hati, tetapi juga mengandung hikmah-hikmah yang tak dapat dinalar, sebagaimana yang terdalam dalam kisah karya Tauhid Nur Azhar dan Sulaiman Abdurrahim. Ada seorang ulama zuhud bernama Muhammad Abdullah bin Mubarak keluar dari rumahnya untuk menunaikan ibadah haji. Di sana beliau menyaksikan pemuda yang begitu larut dalam lantunan solawat yang disenandungkannya. Demikian juga tatkala di Mina dan Padang Arafah, Abdullah mendapati pemuda itu masih asyik saja dalam lantunan solawatnya. Hai pemuda, tegur Abdullah kepada pemuda tersebut, setiap tempat ada bacaan dan doanya tersendiri. Mengapa engkau tidak memperbanyak sholat dan berdoa? Padahal itu yang lebih dituntut. Sedangkan engkau semenjak tadi hanya asyik bersolawat saja. Saya memiliki satu alasan tersendiri mengapa saya memilih begitu khusyuk dalam bacaan sholawat. Jawab pemuda itu, saya beranjak dari tanah air Khurasan bersama bapak saya untuk menunaikan ibadah haji. Setiba kami di Kufah, bapak saya terserang penyakit parah sehingga ia menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan saya sendiri. Lantas saya tutup wajahnya dengan kain sarung yang ada, dan malangnya apabila saya buka kembali kain sarung itu, wajah bapak saya telah berubah menjadi mar atau keledai. Bagaimana saya tidak memberitahukan kepada orang-orang ikhwan meninggalnya bapak saya, sedangkan wajahnya itu begitu hina dan memalukan. Kemudian saya duduk termenung di sisi mayat ayah saya dalam kebingungan hingga tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu saya bertemu dengan pemuda yang memakai penutup muka dan sangat baik akhlaknya. Dia lantas membuka penutup muka itu seraya menatap saya dan berkata, "Mengapa engkau bersedih dengan apa yang telah terjadi?" Saya menjawab, "Bagaimana saya tidak bersedih, sedangkan dialah orang yang paling saya sayangi." Lanjutnya pemuda itu kemudian mendekati mayat ayah saya dan mengusap wajahnya. Lanjut pemuda itu kemudian mendekati mayat ayah saya dan mengusap wajahnya sehingga berubah seperti sedia kala.
Saya juga menyaksikan wajah mayat ayah saya yang begitu terang benderang, memancarkan cahaya seperti purnama yang baru terbit. "Engkau siapa?" tanya saya kepada pemuda tampan itu. "Saya Nabi Muhammad." Kemudian saya memegang jemarinya dan berkata, "Wahai Tuan, beritahu saya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi." "Sesungguhnya ayahmu seorang pemakan harta riba. Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka agar ditukar wajahnya menjadi wajah keledai yang hina di dunia, tetapi tidak di akhirat. Semasa hayatnya juga ayahmu termasuk orang yang gemar bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali sebelum tidur. Jadi saat amalan umatku dipertontonkan, malaikat telah menyampaikan kondisi ayahmu kepadaku. Aku telah memohon izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada ayahmu, dan demikianlah aku datang untuk memulihkan wajah ayahmu sebagaimana sedia kala." Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan kisah ini, yaitu kisah di atas, bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya untuk kita semua, yakni dengan senantiasa membaca sholawat bisa memberikan syafaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.